Hai moms, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Vera Cynthia di konten Sharing is Caring. Di videoku kali ini aku mau bahas tentang speech delay. Tepatnya lebih ke tanda bahaya speech delay. Mana AA? Itu ya? Iya. Kebetulan anak aku yang kedua ini usianya sebentar lagi mau 18 bulan. Nah, biasanya di usia 18 bulan sampai 2 tahun itu terjadi lonjakan kata-kata. Jadi, di video ini aku mau ajak semua para orang tua buat belajar sama-sama untuk mendeteksi speech delay. Ngomongin tentang speech delay, itu sebenarnya nggak semata-mata ngebahas tentang anak yang terlambat bicara, mungkin karena baru satu kata, atau belum 50 kata, atau belum bisa bikin kalimat gitu ya. Nggak cuma sekedar itu. Tapi banyak banget hal yang perlu orang tua tahu dari speech delay ini. Mulai dari penyebab anak speech delay itu apa, masalah utamanya apa, gitu ya, penyebabnya apa, terapinya apa, dan lain sebagainya. Jadi kita akan bahas semuanya di sini. Nah, kita bahas dulu ya yang paling umum nih. Biasanya bayi pada saat usia 3-4 bulan itu sudah harus bisa di tahap perkembangan cooing namanya. Jadi cooing itu dia bisa menimbulkan kata-kata u, a gitu ya, kayak gitu. Jadi 3-4 bulan tuh. Enggak. Nah, di usia ini juga kita bisa mengenali tanda bahaya untuk speech delay. Jadi di usia 3-4 bulan, tanda bahaya mengenali speech delay kita bisa lihat dari ekspresi si bayi ya. Apakah di usia ini bayi itu udah ada ekspresi kayak senyum gitu ya kalau diajak ngobrol sama kita gitu ya, atau flat-flat aja, cuek-cuek aja. Terus di usia 6 bulan nih, di usia 6 bulan itu biasanya bayi udah bisa namanya babbling. Babbling itu bab mam gitu. Di usia 6 bulan ini, tanda bahaya speech delay bisa kita kenali ketika kita memanggil bayi kita dari belakang, manggil namanya ya. Nah, pas kita panggil namanya dari belakang, kalau si bayi menoleh, artinya dia mengerti dan mendengar gitu. Tapi kalau misalnya si bayi pada saat kita panggil namanya dari belakang sampai 3 kali dia nggak noleh, nah itu lebih baik segera ke dokter spesialis anak ya. Kemudian di tahap perkembangan usia 12 bulan atau 1 tahun, biasanya bayi itu udah bisa mengungkapkan satu kata. Ya, satu kata yang berarti biasanya itu mama, papa, ayah gitu ya. Jadi kata-kata itu biasanya keluar di usia 12 bulan atau bahkan ada juga yang 9-10 bulan ya. Halo AA, panggil AA-nya gimana, Dek? Panggil Bunda gimana? Bunda gimana? Ayah gimana? Nah, tanda bahaya speech delay di usia 1 tahun kita bisa lihat ketika anak itu tertarik sama sesuatu atau mau minta tolong sama kita. Kita lihat nih, anak kita itu atau bayi kita itu nunjuk gak sih dengan yang menarik perhatiannya dia gitu ya. Karena di usia 1 tahun ini harus sudah bisa menunjuk gitu ya, yang menjadi ketertarikan dia. Selain itu juga di usia 1 tahun sudah ada kontak sosial dan bayi itu lebih ekspresif gitu ya. Jadi pada saat kita ajakin ngobrol, udah ada komunikasi 2 arah dengan dia gitu ya. Walaupun memang dia mungkin belum banyak kata-kata yang bisa dia ungkapkan, tapi dia ada respon gitu ya ketika kita ngobrol, terus ada ya komunikasi lah, terus juga eye contact dan lain sebagainya. Nah, tanda bahaya yang bisa kita lihat itu pada saat bayi kita usia 16 bulan. Di usia 16 bulan, kalau misalnya bayi kita belum ada satu kata pun yang berarti, yang mengandung arti ya, yang mengandung makna, segera deh langsung konsultasi ke dokter spesialis anak. Nah, satu kata yang berarti ini memang benar-benar satu kata yang utuh ya, jadi bukan depannya aja atau belakangnya aja. Misalnya kata mobil misalnya ya, nah anak tuh cuma bisa misal mo atau bil belakangnya aja. Atau misalnya kata polisi, nah bayi ini cuma bisa si, maksudnya polisi. Nah, itu tidak dianggap sebagai satu kata yang utuh ya. Jadi benar-benar satu kata yang utuh gitu ya. Nah, ini menjadi
tanda bahaya di usia 16 bulan. Selanjutnya di usia 18 bulan. Nah, seperti tadi yang pada saat aku sampaikan di opening ya, bahwa di usia 18 bulan sampai usia 2 tahun itu biasanya terjadi lonjakan kata-kata yang mungkin biasanya dia nggak ucapkan, tiba-tiba dia ucapkan, padahal kita juga lagi nggak ngajarin dia secara intensif buat ngomong si kata itu, tiba-tiba dia bisa ngomong kata itu. Nah, itu kan bisa jadi karena dia menyimpan memori ya selama ini pada saat kita ajakin ngobrol gitu ya, atau misalnya pada saat dia ngedenger kita lagi ngobrol gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi lonjakan kata-kata nih di mulai di usia 18 bulan ini. Nah, di usia 18 bulan ini biasanya bayi bisa mengungkapkan 50 kata utuh gitu ya. Jadi kita harus perhatikan juga ya, di usia 18 bulan ini bayi kita sudah mencapai berapa kata sih yang bisa dia ucapkan. Kemudian juga di usia 18, bayi itu harus sudah bisa berjalan dengan baik. Nggak apa-apa tapi kan? Masih ngantuk apa Dede? Iya. Dede lihat Meng, Neng. ada 2, 5. Iya, Emak. Nah, kaitannya apa sih antara berjalan dengan bicara gitu ya? Karena ada juga anak yang belum bisa bicara, kemudian dia juga plus belum bisa berjalan dengan baik gitu ya di usia 18 bulan ini. Nah, ini perlu diobservasi lebih lanjut lagi sama dokter spesialis anaknya karena ditakutkan nanti termasuk ke dalam kelompok GDD atau Global Development Delay. Kalau misalnya di usia 18 bulan ternyata anak kita bicaranya masih kurang gitu ya, kemudian juga nggak jelas, terus juga belum bisa jalan dengan baik, jangan ditunggu-tunggu lagi, lebih baik konsul sama dokter spesialis anaknya. Karena anak-anak yang termasuk kategori GDD ini biasanya perlu observasi lebih lanjut lagi melalui pengecekan yang menyeluruh. Contohnya contohnya dokter spesialis anaknya bisa melihat apakah ada kekurangan hormon tiroid atau enggak, kemudian ada gangguan metabolik yang berkaitan sama nutrisi anak atau enggak gitu ya. Jadi perlu diperhatikan hal-hal tersebut, jadi sebaiknya langsung ke dokter spesialis anak. Lanjut lagi ke tahap perkembangan bicara anak ya. Nah, sekarang di usia 2 tahun. Di usia 2 tahun ini sudah lebih banyak lagi kosakata yang dikuasai atau kemampuan bicaranya lebih banyak lagi gitu ya dari si bayi kita. Tapi yang paling utama di usia 2 tahun ini biasanya bayi itu sudah bisa membuat satu kalimat yang terdiri dari 2 kata. Aa ngaji. Coba gimana? Aa ngaji. Nah, kalau di usia 2 tahun ini tidak bisa membuat kalimat, lalu kosakatanya masih sedikit gitu ya, terus juga bicaranya masih belum jelas, kita nggak ngerti apa yang dia katakan oleh anak. Nah, itu udah deh, segera ke DSA ya. Nah, sekarang kita bakal bahas speech delay lebih detail lagi. Tadi kan kita udah ulas ya tanda bahaya speech delay di tahap perkembangan bicara anak di masing-masing usia, oke? Nah, kalau misalnya mams semua menemukan tanda bahaya itu, pokoknya segera harus diobservasi lebih lanjut oleh dokter spesialis anaknya. Ya, ada Kiara lagi ya. Kita lanjut lagi ya, mams ya. Nah, di sini aku mau kasih tahu ada 3 indikator yang perlu orang tua tahu untuk mengenali masalah speech delay. Yang pertama ada terlambat bicara, yang kedua ada terlambat bahasa, dan yang ketiga ada gangguan sosial. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, kita akan membedakan terlambat bicara dan terlambat bahasa. Memangnya beda ya bicara sama bahasa? Yes, beda. Nah, yang dimaksud dari terlambat bicara yaitu ada gangguan dalam membuat suara. Contoh dari gangguan membuat suara yaitu contoh contohnya maaf bibir sumbing gitu ya, atau ada anak yang dengan gangguan pita suara. Nah, itu termasuk ke terlambat bicara. Nah, kalau misalnya terlambat bahasa, sebenarnya anak itu bisa menimbulkan suatu bahasa gitu ya, tapi bahasanya kita nggak ngerti. Maksudnya dia tuh ngomongin apa sih, kita nggak ngerti gitu ya. Sehingga bahasanya si anak itu nggak bisa dijadikan sebagai
komunikasi gitu. Nah, itu termasuk ke terlambat bahasa. Terus indikator yang ketiga yaitu dari gangguan sosial. Gangguan sosial itu contohnya pada saat kita ajakin anaknya ngobrol, anaknya cuek-cuek aja, flat-flat aja, terus juga nggak ada eye contact gitu ya sama kita. Jangankan mau ngobrol komunikasi dua arah ya, kita ngajakin dia ngobrol aja dia nggak mau ngelihat mata kita. Nah, itu termasuk ke gangguan sosial. Jadi dari 3 indikator itu kita perlu tahu dulu nih, anak kita speech delay itu ada di masalah indikator yang mana? Iya. Misalnya nih anak usia 2 tahun harusnya kan udah bisa membentuk satu kalimat ya, yang tadi dari 2 kata. Ternyata di usia 2 tahun anak misalnya belum bisa hal tersebut. Terus juga di usia 2 tahun masih babbling nih, bab mamam gitu, itu sebenarnya udah nggak boleh. Terus juga baru bisa ngomong belakangnya aja atau depannya aja. Nah, artinya anak kita di usia 2 tahun itu sebenarnya sudah ada gangguan gitu ya. Dan kita observasi lebih lanjut. Pertanyaan selanjutnya, di usia 2 tahun itu pada saat anak kita lagi ada gangguan bicara atau bahasa, kemudian kita observasi lagi, udah bisa jalan dengan baik atau belum gitu ya pertanyaannya. Kalau misalnya ada gangguan tadi bahasa, kemudian dia juga belum bisa jalan dengan baik, artinya dia bisa jadi termasuk ke kategori GDD tadi. Nah, kalau misalnya anak sudah kita curigai dia termasuk ke kategori GDD atau Global Development Delay, sebaiknya segera langsung ke dokter spesialis anak untuk dicek secara menyeluruh. Nah, lain cerita ya, kalau misalnya anak di usia 2 tahun, dia jalannya aman-aman aja nih, tapi udah ada gangguan dari segi bahasanya atau bicaranya. Nah, itu juga tetap sih harus segera ke dokter spesialis anak supaya nggak berkelanjutan dan bisa segera diatasi permasalahannya. Observasi lanjutannya, kaitannya bicara bahasa dengan sosial ya. Kita harus observasi lagi sebenarnya anak ini memang nggak mau ngomong sama sekali, atau sebenarnya dia mau ngomong tapi nggak jelas dia tuh sebenarnya ngomongin apa, bahasanya bahasa apa nih nggak jelas, kita nggak ngerti. Tapi kita harus lihat lagi, kalau kita ajakin ngobrol dia ada respon nggak sih, ada komunikasi dua arah atau enggak sih gitu ya. Itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita hubungkan dengan kontak sosial. Nah, si kontak sosial ini kita bisa lihat dari mana sih? Contoh tadi ya, kalau misalnya kita ajakin ngobrol, dia mau nggak sih lihat mata kita? Terus kalau misalnya kita ajakin main bareng, dia mau nggak sih main bareng sama kita? Terus juga contoh kalau misalnya kita panggil dia dari belakang, dia mau nengok nggak gitu ya? Terus kalau ingin sesuatu, dia mau nunjuk nggak? Nah, kayak gitu-gitu itu termasuk ke dalam kontak sosial. Nah, kalau misalnya anak itu kontak sosialnya bagus, tapi misalnya dia bahasanya tuh nggak jelas ya, kayak gitu, gangguan bahasa. Nah, ini mungkin dia termasuk ke dalam terlambat bicara murni. Wah, apalagi nih terlambat bicara murni ya. Nah, terlambat bicara murni ini terbagi lagi menjadi 2. Pertama, ada terlambat bicara ekspresif dan ada juga terlambat bicara campuran. Nah, kalau terlambat bicara murni yang ekspresif, itu anak ngomongnya aja nih yang terlambat gitu ya, bahasanya aja yang nggak bisa kita pahami. Tapi sebenarnya dia ngerti instruksi, terus juga dia ada komunikasi dua arah dengan kita ya, walaupun pada saat dia ngomong itu nggak jelas ngomongin apa. Itu termasuk ke dalam kelompok terlambat bicara ekspresif. Nah, kalau terlambat bicara campuran, dia itu selain ngomongnya nggak jelas ya, bahasanya nggak bisa kita mengerti, dia juga nggak ngerti terkait instruksi yang kita kasih ke dia gitu ya. Jadi dia tuh kayak nggak paham dengan apa yang kita omongin ke dia gitu. Nah, itu termasuk ke terlambat bicara murni yang campuran. Nah, yang terakhir itu ada anak yang punya gangguan bahasa, gangguan bicara ya, disertai dengan sosialnya yang jelek. Berarti kan ini hubungannya dengan tadi ya, dengan indikator yang kontak sosial gitu ya. Nah, jika anak kita bahasanya juga terganggu, kemudian sosialnya kurang bagus, nah ini perlu diobservasi lebih lanjut lagi, karena ada 2 kelompok lagi nih kalau misalnya disertai dengan gangguan sosial, yaitu ada yang termasuk ke gangguan komunikasi dan interaksi atau nama lainnya social communication disorder, atau bisa juga termasuk ke dalam kelompok autisme. Nah, kita bahas dulu yang kelompok autisme ya. Sebenarnya aku nggak bahas lebih detail di sini mengenai autisme, tapi
ada 2 ciri khas yang perlu orang tua tahu dari kelompok autisme. Yang pertama, adanya gangguan komunikasi dan sosial. Jadi di sini ada masalah dengan ngomongnya, terus juga ada masalah sosialnya juga, seperti yang tadi aku jelaskan, kayak nggak ada kontak sosial, nggak mau nunjuk, nggak mau eye contact dan lain-lain. Itu sebenarnya salah satu ciri khas dari autisme. Terus ciri yang kedua itu biasanya minatnya si anak itu terbatas. Terus juga adanya perilaku yang berulang-ulang. Nah, perilaku yang berulang-ulang itu dinamakan flapping. Kayak misalnya nih, anak maunya mainnya itu-itu aja gitu ya, mainannya itu-itu aja. Dikasih mainan baru dia nggak mau, maunya mainan itu-itu aja gitu ya. Terus juga kalau misalnya dia ada perilaku berulang kayak suka muterin mainan ban mobilnya terus-menerus, terus mainan mobilnya itu dijejer-jejerin gitu ya. Itu termasuk ke perilaku flapping. Nah, kalau misalnya anak hanya ada gangguan komunikasi dan interaksi, tapi dia punya minat yang banyak, nggak terbatas ya, terus juga dia nggak ada perilaku yang flapping yang berulang-ulang, kemungkinan dia termasuk ke kelompok social communication disorder. Jadi ngomongin tentang speech delay ini bukan hanya soal terlambat bicara ya, tapi banyak hal yang perlu orang tua tahu gitu ya. Dan tips dari aku untuk mendeteksi anak speech delay ini tidak hanya berfokus pada tahapan perkembangan bicara anak yang sesuai usia aja. Kalau misalnya di tahapan perkembangan anak nggak tercapai, misalnya tahapan perkembangan bicaranya ya, harus bisa sekian kata, harus bisa bikin kalimat dan lain sebagainya, itu nggak tercapai, kita perlu evaluasi lebih lanjut. 1, anaknya mau denger nggak? Contohnya kita panggil aja nih namanya si anak dari belakang gitu ya. Maksimal 3 kali kita panggil dari belakang, kita observasi beberapa hari. Kalau misalnya dia nggak noleh-noleh, nggak ada progres nih, kita udah observasi beberapa hari. Nah, kemungkinan bukan hanya bicaranya aja yang terganggu, tapi sosialnya juga. Jadi nggak cukup hanya terapi bicara aja, mungkin ya bisa jadi harus terapi sensori integrasi juga gitu ya. Dan nanti yang menentukan harus terapi apa tetap aja itu harus dokter spesialis anak gitu. Jadi kalau misalnya memang ada red flags atau tanda bahaya di awal tentang speech delay ini, lebih baik segera konsultasi. Terus yang kedua tipsnya, kita juga lihat nih, kalau misalnya anak pengen sesuatu atau ada yang menjadi ketertarikan dia, terus dia mau minta tolong sama kita karena nggak kejangkau, kita lihat nih caranya anak kayak gimana. Apa dia narik-narik tangan kita, terus bawa kita ke tempat yang dia tuju ya, yang dia nggak kejangkau itu, ke tempat yang menarik perhatiannya dia, atau dia nunjuk-nunjuk gitu ya, nunjuk-nunjuk ini sana gitu misalnya, atau misalnya dia nggak keduanya, dia nggak narik-narik tangan, dia juga nggak nunjuk-nunjuk, dia cuma hanya kita nggak paham sebenarnya dia tuh maunya apa sih gitu ya. Kalau misalnya si anak itu hanya narik-narik tangan kita terus diarahin ke barang tersebut, atau juga si anak nggak narik tangan kita, dia juga nggak nunjuk, dia cuma nah kemungkinan sosialnya juga terganggu, bukan hanya dari segi bahasa dan bicaranya aja gitu. Tapi kalau misalnya dia itu tertarik dengan sesuatu dengan cara menunjuk, atau misalnya dia minta bantuan kita dengan cara tetap dengan cara menunjuk ini hana gitu ya. Nah, itu adalah tanda yang bagus ya, karena menunjuk itu adalah suatu tahapan perkembangan yang seharusnya sudah anak kuasai atau anak mampu lakukan di usia 1 tahun. Nah, tips yang ketiga yang perlu kita lihat dari anak yaitu perhatikan kemampuan sosialnya. Kalau kita ajakin ngobrol anak, dia lihat kita nggak sih gitu ya, terus ada kontak mata nggak, diajak main dia mau nggak. Nah, terus secara respon bagaimana dia kalau kita ngobrol gitu, apalagi kalau misalnya intonasi kita naik turun gitu, intonasi kita berbeda, apakah dia cuek? Terus juga kita lihat kalau lagi ada banyak orang dia kayak gimana, cuek-cuek aja kan enggak gitu ya. Terus juga dia mengerti instruksi atau tidak gitu ya. Nah, itu termasuk ke tips yang ketiga, yaitu memperhatikan kemampuan sosialnya anak. Jadi perkara speech delay ini bukan cuma menerjemahkan dari bahasa Indonesia keterlambatan bicara menjadi bahasa Inggris speech delay gitu ya.
bukan kayak gitu ya. Bukan juga ngomongin soal kekurangan kosakata dari anak, tapi banyak banget hal yang perlu orang tua tahu dan kenal, terutama tanda bahayanya mengenai speech delay ini sampai menyangkut ke sosial dan perilakunya. Karena speech delay itu bukan cuma berkaitan sama mulut anak aja, tapi juga berkaitan sama telinga dan otak anak. Jadi semua itu saling berintegrasi dan berkoordinasi. Nah, jadi ayo mams semua, para orang tua semua, kalau misalnya menemukan tanda bahaya dari anak mengenai speech delay ini bukan hanya sekedar speech delay loh. Tapi komunikasi itu berperan sangat penting dalam kehidupan anak sehari-hari itu ya. Bahkan seringkali kepandaian juga ditentukan dari bahasa dan komunikasinya. Jadi kita sebisa mungkin optimalkan, apalagi di 2 tahun pertama gitu ya, yang dimana pertumbuhan dan perkembangan anak itu lagi pesat-pesatnya gitu ya, apalagi di bagian otak gitu. Jadi perlu kita maksimalkan terutama di 2 tahun pertama ini ya. Terakhir, aku juga mengajak para orang tua semua, yuk kita belajar sama-sama, karena bukan cuma anak aja yang belajar, karena orang tua juga sebenarnya sama-sama belajar dengan anaknya. Kita belajar ilmunya, kita juga belajar memahami kondisi anak. Kemudian kalau ada tanda bahaya, terutama bahaya dalam berbicara, segera konsultasikan ke dokter anak sesegera mungkin. Nah, buat mams semua yang punya BPJS, itu bisa dimanfaatkan loh mams. Karena bisa banget nih anak dengan diagnosa speech delay bisa pakai BPJS untuk lebih lanjut diperiksakan ke dokter spesialis anak. Dan bisa terapi juga gitu menggunakan BPJS. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya Mas ya. Sampai jumpa di video edukasi lainnya. Dadah. Dadah gimana dah? Dadah. Dadah tanya Mas. Dadah.